Pernahkah Anda merasa lelah di tengah arus kehidupan yang pasang surut, memeluk erat berbagai aspirasi, tetapi hati terasa hampa? Ada hari-hari ketika kita hidup tetapi seperti tidak hidup. Mata memandang dunia, tetapi hati terasa dingin. Bibir tersenyum, tetapi di dalamnya terdapat retakan tak bernama. Mungkin setiap orang memiliki sudut tersembunyi seperti itu. Tempat di kedalaman yang tak seorang pun sentuh. Tempat menyimpan luka yang diciptakan sendiri hanya karena sebuah harapan. Berharap seseorang memahami diri ini. Berharap kehidupan berjalan lancar. Berharap hal-hal yang hilang akan kembali. Berharap orang akan mencintai selamanya dan tidak meninggalkan. Dan ketika hal-hal itu tidak datang, kita mulai merasa menderita. Tetapi kemudian Buddha mengajarkan, jika tidak berharap, maka tidak menderita. Jika tidak terikat, maka tidak ada masalah. Kata-kata itu tampak sederhana, tetapi merupakan sebutir mutiara berharga, sebuah pintu yang membuka pembebasan sejati. Jadi, jika Anda sedang melalui hari-hari yang melelahkan, jika hati Anda penuh dengan banyak penderitaan, berhentilah sejenak, dengarkan. Siapa tahu, ini akan menjadi bisikan yang membangkitkan batin Anda. Siapa tahu, dalam keheningan, kata-kata, Anda akan melihat sebuah jalan. Dan jika hal-hal itu dapat menenangkan jiwa Anda sedikit saja, mohon berlangganan saluran Tamtin Joy-an agar setiap hari kita bersama-sama kembali hidup sederhana. Hiduplah dengan ringan. Hiduplah seperti awan yang berlalu. Ada orang yang pernah bertanya, mengapa semakin kita mengharapkan kebahagiaan, semakin kita merasa menderita? Mengapa semakin kita mencintai, semakin mudah terikat, mudah bersedih? Dan mengapa semakin kita ingin mempertahankan, semakin mudah kehilangan? Jawabannya terletak pada apa yang belum kita pahami tentang hati kita. Buddha tidak mengajarkan kita untuk menolak kehidupan, tidak mengajarkan kita untuk hidup tanpa perasaan. Tetapi Dia mengajarkan, lihatlah, menembus hakikat segala sesuatu adalah tidak kekal, tidak dapat digenggam. Ketika kita mengharapkan, kita sedang menggenggam. Ketika kita berharap, kita sedang terikat. Dan ketika hal-hal yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan, hal yang kita genggam hilang, hal yang kita cintai berbalik dan pergi, maka hati mulai hancur. Dari mana penderitaan berasal? Dari pertentangan antara kenyataan dan harapan. Seperti orang yang berdiri di depan matahari, tetapi berharap tidak ada sinar matahari. Seperti kelopak bunga di tengah angin, tetapi berharap angin tidak menggoyangkan. Bukan kehidupan tidak memberi kita kedamaian, tetapi karena hati kita terus ingin menahan hal-hal yang tidak dapat ditahan. Buddha mengajarkan orang yang tahu hidup dengan tanpa keinginan adalah orang yang memiliki kebebasan. Kebebasan bukanlah menginginkan apapun yang ada, tetapi tidak terikat oleh hal-hal yang kita inginkan. Apakah Anda melihat ada orang yang meskipun memiliki cukup materi, tetapi selalu merasa tidak aman? Sebaliknya, ada orang yang hidup sangat sederhana, tetapi hati terasa ringan seperti awan. Apa perbedaannya? Di satu sisi terus berharap, sementara di sisi lain menerima. Menerima bukanlah menyerah, tetapi melepaskan. Lepaskan hal-hal yang membuat hati kita bergejolak. Lepaskan harapan yang membuat hati kita terbebani. Lepaskan keterikatan yang membuat mata kita kabur dan hati kita berat. Ada sebuah kisah Zen kuno yang menceritakan seorang biksu Zen memikul sekarung beras di punggungnya sambil berjalan, sambil mengeluh berat. Seorang murid melihatnya dan bertanya, "Guru, jika beras itu berat, mengapa guru tidak meletakkannya?" Biksu Zen itu tersenyum. "Saya juga bertanya hal itu setiap hari. Tetapi tampaknya justru saya yang tidak tega meletakkannya. Bukan karena beras,
tetapi karena gagasan bahwa saya membutuhkannya. Dan Anda lihat, itulah cara kita hidup setiap hari, dengan tangan sendiri memeluk berbagai masalah, dengan diri sendiri mengikat diri dengan ribuan hal yang perlu dan tidak perlu, membutuhkan orang lain mencintai diri ini sesuai dengan cara yang diinginkan, membutuhkan kehidupan berjalan sesuai dengan keinginan hati, membutuhkan segala sesuatu harus seperti yang dipikirkan, tetapi sebenarnya kehidupan bukanlah sebuah lukisan untuk mengendalikan setiap goresan. Itu adalah pemandangan yang tidak kekal, tempat di mana hanya dengan melepaskan kuas, warna pun secara alami terungkap. Kita tidak bisa hidup tanpa mencintai siapapun, tidak bisa tidak mengejar hal-hal baik, tetapi Buddha mengajarkan mencintai tanpa terikat, berharap tanpa terikat, mempertahankan tanpa terikat. Itulah mencintai dengan benar. Itulah hidup dengan benar-benar damai. Ketika tidak terikat, maka segala sesuatu yang datang adalah ada hadiah. Ketika berharap, maka segala sesuatu yang terjadi adalah pelajaran. Saya mengundang Anda dalam saat-saat hening ini. Duduklah diam mendengarkan hati Anda. Apakah di kedalaman Anda merasa lelah karena hal-hal yang belum menjadi kenyataan? Apakah hati Anda berdebar karena orang-orang yang telah pergi? Dan apakah Anda masih gelisah untuk hari esok yang belum tiba? Jika benar demikian, Anda tidak sendirian. Karena saya juga pernah menjadi orang seperti itu. Dan pada suatu sore hujan ringan, saya bertemu dengan sebuah ajaran Buddha. Lepaskan satu pikiran, langit dan bumi menjadi hening. Sejak itu saya belajar cara melepaskan sedikit demi sedikit. Lepaskan satu harapan, lepaskan satu kekhawatiran, lepaskan satu penyesalan, dan anehnya, hati terasa ringan, mata lebih jernih, hari pun tampak lebih cerah. Kita tidak perlu melakukan hal-hal besar untuk hidup damai, hanya perlu berhenti menahan apa yang membuat kita bermasalah. Kehidupan sudah cukup melelahkan. Kita tidak perlu memikul ilusi yang bukan milik kita. Ada hal-hal yang ketika dilepaskan, kita tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, kita mendapatkan kembali diri kita sendiri. Hati yang ringan, senyum yang ramah, sepasang mata yang tahu, memandang kehidupan dengan toleransi alih-alih menuntut. Buddha pernah mengajarkan, jika hati kita adalah tanah, maka setiap benih yang ditabur akan tumbuh sesuai dengan caranya. Jika kita memelihara keserakahan, kemarahan, kebodohan, maka buah yang tumbuh adalah penderitaan. Sebaliknya, jika kita memelihara kesadaran, welas asih, tanpa keterikatan, maka secara alami bunga dan buah kedamaian akan mekar di hati. Tetapi, sayang, manusia sering tidak memperhatikan tanah di hati mereka. Kita terlalu sibuk untuk melihat keluar. Kita terlalu fokus untuk mengharapkan hal yang baik dari orang lain. Kita terlalu terhanyut dalam bayangan yang berlalu dalam hidup. Dan kemudian kita lupa bahwa semua itu adalah benih dari kita sendiri yang ditabur. Ketika mengharapkan seseorang mencintai kita selamanya, kita telah menabur benih keterikatan. Ketika berharap sesuatu akan terjadi sesuai dengan keinginan kita, kita telah menanam bibit kekecewaan. Dan ketika tidak sesuai dengan keinginan, hati itu mulai tumbuh menjadi penderitaan. Mengapa ada orang yang hidup sangat sederhana, tetapi bahagia? Mengapa ada orang yang tidak punya banyak uang, tidak punya ketenaran, tetapi senyumnya lebih bersinar dari matahari? Karena mereka hidup tanpa terikat. Tidak terikat dalam ambisi, tidak terikat pada ilusi yang diciptakan sendiri. Mereka tahu segala sesuatu datang dan pergi, semua orang bertemu dan pergi. Tidak ada yang bisa mempertahankan musim semi selamanya, seperti tidak ada yang bisa mencegah daun musim gugur-gugur. Jadi, jangan berharap orang yang dicintai
harus mencintai kita dengan cara yang tetap. Jangan berharap kehidupan harus sempurna seperti yang kita bayangkan. Jangan berharap masa lalu, kembali atau masa depan harus berjalan lancar. Hanya perlu hidup sepenuhnya dengan masa kini. Dengan setiap napas, setiap langkah, setiap tatapan memandang orang dengan hati yang baik, kita sering bertanya satu sama lain, bagaimana cara hidup bahagia? Tetapi sebenarnya, pertanyaan yang lebih tepat adalah, bagaimana cara hidup dengan sedikit penderitaan? Karena kebahagiaan bukanlah tujuan yang akan datang. Kebahagiaan adalah keadaan hati ketika tidak ada lagi penderitaan. Dan ingin menghilangkan penderitaan, maka pertama-tama harus belajar cara tidak berharap. Karena semua penderitaan dimulai dari kata harapan. Berharap memiliki, berharap mempertahankan, berharap mendapatkan, berharap lebih. Setiap kata harapan adalah seutas tali yang mengikat hati. Semakin banyak ikatan, semakin berat hati, semakin berat hati. Langkah kaki semakin terperosok ke dalam lumpur kesedihan dan masalah. Buddha mengajarkan orang yang tidak terikat baru benar-benar orang yang bebas. Kebebasan bukanlah pergi kemanapun yang disukai, tetapi bisa tinggal dimanapun hati tetap damai. Kebebasan bukanlah memiliki semua hal, tetapi tidak bergantung pada apapun, tidak terikat oleh pujian dan celaan, tidak terikat dalam ketenaran dan keuntungan, tidak dipengaruhi oleh kata-kata yang bolak-balik. Hanya hidup dengan hati yang murni, hanya perlu hidup jujur. Dalam satu kesempatan mengajar para murid, Buddha mengambil selembar kertas putih. Dia menggambar di atasnya sebuah titik hitam kecil, lalu bertanya, "Apa yang kalian lihat?" Para murid serempak menjawab, "Yang mulia, itu adalah sebuah titik hitam." Buddha tersenyum welas asih berkata, "Anehnya, kalian semua melihat titik hitam itu dan melupakan seluruh kertas putih yang luas di belakangnya. Itulah juga cara kita memandang kehidupan. Kita sering memperhatikan satu hal negatif, satu perkataan yang tidak menyenangkan, satu tindakan yang tidak sempurna. Kemudian, dari situ kita menyimpulkan tentang seseorang, tentang seluruh bagian kehidupan. Sementara melupakan betapa banyak hal baik, betapa banyak momen hangat yang pernah ada. Itulah juga keterikatan. Terikat pada kesalahan, terikat pada harapan, terikat pada emosi. Ketika kita belajar cara memandang secara keseluruhan, kita akan melihat tidak ada yang sempurna juga, tidak ada yang benar-benar jahat. Setiap orang adalah aliran, kadang jernih, kadang keruh. Dan ketika tidak terikat, kita bisa berjalan di tengah kehidupan ini tanpa hati bergejolak, seperti orang yang berdiri di tengah pasar, tetapi tetap menjaga kedamaian dalam napas. Seperti orang yang menyeberangi sungai, tetapi pakaian tidak basah. Seperti orang yang berjalan di bawah matahari, tetapi hati tetap sejuk seperti embun pagi. Pada suatu sore, saya bertemu dengan seorang kakek tua di beranda kuil. Dia duduk menyusun kelopak bunga yang jatuh. Diam-diam, seolah-olah sedang berbicara dengan waktu. Saya bertanya, "Kakek, di usia ini masih melakukan apa dengan kelopak bunga layu yang jatuh ini?" Dia tersenyum menjawab, "Nak, bunga sudah jatuh, tetapi wanginya masih ada seperti kehidupan manusia. Hilang sudah, tetapi jika hidup dengan baik, wangi itu masih ada di hati orang yang ditinggalkan." Saya menunduk, baru mengerti, bukan apa yang masih ada yang berharga, tetapi apa yang tidak membuat orang lain menderita, tidak mengikat diri dalam kesedihan, maka semua itu patut dihargai. Terkadang, di tengah kehidupan yang sempit, hal yang kita butuhkan bukanlah menambah satu orang untuk dicintai, tetapi mengurangi satu kesedihan untuk disedihkan. Terkadang, hal yang kita cari bukanlah jalan baru, tetapi hati lama yang tahu memandang kehidupan dengan mata yang berbeda. Dan terkadang, hal yang harus kita pelajari bukanlah cara memiliki lebih banyak, tetapi seni untuk kurang terikat. Terikat
tidak selalu merupakan hal yang buruk, tetapi jika terikat pada apa yang berubah, maka cepat atau lambat juga harus sakit, seperti orang yang memasuki musim gugur, tetapi terus menyesali musim semi. Daun jatuh, maka ranting menjadi ringan. Bunga layu, maka tanah menjadi tidak kering. Kehidupan hilang, maka hati belajar cara melepaskan. Dalam sebuah ceramah Dharma, seseorang bertanya kepada Buddha, bagaimana cara hidup di tengah kehidupan tanpa masalah? Buddha tidak menjawab segera. Dia diam, lalu mengambil segelas air keruh, meletakkannya di depan mata, dan membiarkannya tenang. Sesaat kemudian, kotoran mengendap, air menjadi jernih. Buddha menunjuk ke gelas air dan berkata, biarkan hati Anda seperti air. Jangan diaduk, jangan dilawan. Tetap tenang mengamati. Masalah seperti kotoran, ketika hati tidak bergerak, kotoran akan mengendap dengan sendirinya. Hati manusia pada dasarnya jernih hanya karena keinginan, keterikatan. Harapan yang belum terwujudlah yang membuat air hati menjadi keruh. Semakin kita berusaha mengambil hal-hal yang telah berlalu, semakin kita membuatnya bergejolak. Semakin kita berusaha melupakan seseorang, semakin dalam kita mengukir sosok mereka. Semakin kita takut menderita, semakin mudah kita melihat penderitaan. Karena penderitaan tidak berada di luar, tetapi dari hati yang berangan-angan. Ada seseorang yang pernah berkata, untuk menjalani hidup yang damai, kita tidak membutuhkan banyak, hanya membutuhkan hati yang tidak terlalu banyak. Berharap, hati yang tahu, cukup dan sepasang mata, yang tahu memandang orang dengan welas. Asih alih-alih berharap mereka sempurna. Ada orang yang sepanjang hidup mengejar ketenaran sampai tiba-tiba menyadari tidak ada seorang pun yang tulus di sisi mereka. Ada orang yang asyik dengan uang sampai ketika sakit baru mengerti hal yang paling berharga adalah napas yang damai. Ada orang yang dengan keras kepala mempertahankan luka lama, luka hati, sehingga sepanjang hidup terus hidup dalam ingatan tidak bisa melanjutkan. Semua dimulai dari satu kata terikat. Terikat pada apa yang dipikirkan orang lain tentang diri sendiri. Terikat pada ketenaran, keuntungan, terikat pada masa lalu yang tidak bisa kembali, dan terikat pada masa depan yang belum hadir. Jika tahu segala sesuatu tidak kekal, kita tidak akan sekeras kepala itu. Jika tahu manusia hari ini bisa berubah pada hari esok, kita tidak akan berharap begitu banyak. Jika mengerti kehidupan adalah sungai yang mengalir, tidak ada yang bisa mandi 2 kali di air yang sama, maka mungkin kita akan belajar cara hidup dengan ringan. Ringan seperti awan yang berlalu tanpa menahan. Ringan seperti tetesan hujan yang jatuh tanpa mengeluh. Ringan seperti lonceng kuil yang menghilang di antara bukit dan lembah. Bergegas ke kehampaan lalu hening. Ada orang yang membawa serta banyak penderitaan hanya karena tidak mau melepaskan satu ingatan, satu tatapan, satu perkataan, satu hubungan yang telah hancur. Mereka mempertahankannya seperti mempertahankan barang yang berharga, tetapi tidak tahu barang itu tidak lagi berguna, hanya tersisa pecahan tajam yang menggores hati setiap hari. Melepaskan bukanlah melupakan, melepaskan adalah menerima. Menerima bahwa segala sesuatu datang dan pergi ada alasannya. Menerima bahwa diri ini pernah mencintai, pernah sakit, pernah kecewa, tetapi sekarang adalah waktunya untuk melanjutkan hidup. Kita tidak bisa mengubah orang lain, juga tidak bisa menjaga segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita bisa mengubah cara kita memandang segala sesuatu. Alih-alih mengeluh, kita belajar cara berterima kasih. Alih-alih berusaha merebut, kita belajar cara mengalah. Alih-alih berusaha memahami dengan segala cara, kita belajar cara memaafkan tanpa alasan. Buddha mengajarkan, jangan berharap, jangan menderita, jangan terikat, jangan bermasalah. Itu bukan hanya sebuah perkataan, tetapi sebuah cara hidup.
sebuah seni hidup di tengah kehidupan, tetapi tetap tidak terbawa arus kehidupan. Ketika kita tidak lagi berharap orang lain harus bersikap sesuai dengan keinginan kita akan merasa hati ringan. Ketika kita tidak lagi terikat pada pujian dan celaan, kita akan merasa hidup santai. Ketika kita tidak lagi berusaha menggenggam hal-hal yang bukan milik kita akan berjalan ringan seperti awan, seperti daun yang jatuh ke sungai, tidak melawan arus, juga tidak bertanya mengapa harus hanyut, hanya hanyut dalam alam seperti bagian dari alam semesta yang luas. Kita juga begitu. Jika mengerti bahwa kehidupan adalah sementara, kita akan berhenti keras kepala. Jika tahu bahwa hati manusia berubah, kita akan berhenti berharap. Dan jika melihat dengan jelas bahwa penderitaan atau kesenangan berasal dari hati, kita akan berhenti menyalahkan kehidupan. Saya masih ingat ada suatu ketika, pada suatu sore yang tenang di sebuah kuil sepi, saya duduk sendirian mendengarkan gema lonceng. Lonceng berdering dari dalam hati seperti pengingat yang lembut. Lepaskanlah dengan ringan. Segala sesuatu juga akan berlalu. Tidak ada yang mempertahankan mimpi selamanya. Tidak ada yang menahan awan. Dan sejak saat itu, saya tahu diri ini tidak perlu melawan lagi. Hanya perlu hidup. Hiduplah dengan hati yang tenang. Hiduplah dengan kaki yang tidak terbebani. Hiduplah seolah-olah setiap hari adalah hadiah yang tidak perlu kita buka terburu-buru. Mungkin suatu hari nanti kita juga akan belajar cara melewati kehidupan satu sama lain dengan ringan, tidak menahan, tidak menyalahkan, tidak meragukan, hanya dengan sederhana, saling menyapa dengan kata damai dalam pikiran. Ada orang yang datang mengajari kita mencintai, ada orang yang pergi mengajari kita melepaskan. Semua adalah pelajaran. Tidak ada yang datang tanpa makna. Tidak ada yang pergi tanpa sengaja. Setiap pertemuan ada alasannya. Dan setiap perpisahan juga membawa serta karma yang perlu ditutup. Ketika hati tidak lagi berharap, kita baru benar-benar hidup dengan apa yang sedang ada. Kita tidak lagi khawatir melihat orang itu mencintai kita seberapa besar, memperlakukan kita bagaimana. Kita tidak lagi menyimpan di hati betapa banyak harapan yang belum terwujud. Hanya saja, pagi ini kita membuka mata bangun tidur, melihat diri ini masih bernapas sudah cukup. Melihat diri ini masih bisa melihat sinar matahari di luar jendela sudah cukup. Melihat hati masih berdebar, karena suara burung berkicau di pagi hari sudah cukup. Kita terus mencari-cari kepenuhan di masa depan, tetapi lupa bahwa masa kini adalah hal yang satu-satunya yang pasti. Kita terus mengejar bayangan di depan, tetapi lupa menoleh ke belakang, melihat apa yang telah kita lupakan di jalan. Terkadang kita melupakan diri kita sendiri. Diri yang pernah sederhana, pernah tahu merasa puas, pernah berterima kasih atas hal-hal kecil, pernah merasa bahagia ketika mendengar ibu memanggil pulang makan, pernah merasa tenang ketika ada seseorang menggenggam tangan di tengah hari yang lelah. Kehidupan pada akhirnya tidak lebih panjang dari satu napas terakhir. Singkatnya begitu, rapuhnya begitu. Mengapa kita terus mengisinya dengan berbagai kekhawatiran? Mengapa tidak mencoba sekali saja hidup sederhana, makan dalam kesadaran, tidur dalam kewaspadaan, mengucapkan kata-kata yang baik, bekerja dengan sepenuh hati, mencintai tanpa mengikat, melepaskan tanpa menyalahkan. Orang yang hidup seperti itu berjalan di tengah kehidupan, tetapi tidak membiarkan kehidupan membuat diri ini keruh, seperti lotus yang tumbuh di tengah lumpur, tetapi tidak tercemar lumpur, seperti awan yang terbang melintasi gunung, tetapi tidak meninggalkan jejak, seperti angin yang bertiup melintasi ladang, tetapi hanya membawa serta wangi padi yang menguning. Buddha pernah berkata, tidak ada yang bisa memikul nasib untuk siapapun. Semua yang kita temui adalah buah dari benih yang telah ditabur. Dan setiap kali kita membangkitkan satu pikiran yang berangan-angan
adalah satu benih baru yang dikubur di tanah hati. Jika itu adalah pikiran yang baik, ia akan bersemi dan berbuah manis. Jika itu adalah pikiran yang buruk, ia akan mekar menjadi penderitaan, menjadi keterikatan, menjadi masalah. Oleh karena itu, orang bijak selalu memilih memelihara benih-benih yang baik di hati, tidak menunggu sampai ada masalah baru, memperbaiki hati dan sifat, tidak menunggu sampai kehilangan, baru tahu menghargai, tidak menunggu sampai berpisah, baru belajar cara mencintai dengan benar. Hati yang tidak berharap adalah hati yang kosong. Hati yang kosong baru ada tempat untuk menerima hal-hal yang ajaib. Juga seperti cangkir harus diisi penuh dengan kekosongan. Juga seperti bulan hanya bersinar ketika tidak lagi tertutup awan. Di dalam diri kita ada langit yang sangat luas. Hanya karena berbagai bebanlah yang membuat hati terus tertutup rapat. Seperti daun yang terus memeluk erat batang ranting, tetapi tidak mau jatuh untuk membuat subur tanah. Seperti hujan yang terus ragu-ragu di langit, tetapi tidak mau turun untuk menyirami ladang. Kita juga begitu, terus memeluk hal-hal kuno, ingatan yang penuh dengan duri, cerita yang tidak ada akhirnya, lalu menyakiti diri sendiri. Sampai suatu saat, Anda akan melihat tidak semua orang perlu memahami diri Anda. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua perasaan bisa berjalan bersama sampai akhir jalan. Dan juga tidak perlu menyesal, karena jika ada karma, meskipun terpisah ribuan mil, tetap bisa menemukan jalan kembali. Sedangkan jika tidak ada karma, maka meskipun berada di samping satu sama lain, juga seperti dua aliran air yang mengalir berlawanan arah. Orang yang mengerti akan belajar cara berjalan tanpa terbebani. Orang yang memiliki kebijaksanaan akan belajar cara mencintai tanpa terikat. Orang yang memiliki hati akan belajar cara hidup tanpa perlu membuktikan apapun. Buddha mengajarkan kehidupan adalah lautan penderitaan, tetapi kita menderita atau tidak tergantung pada cara pandang. Seseorang melihat hujan adalah sedih. Seseorang melihat hujan adalah sejuk. Seseorang melihat kegagalan adalah kehilangan. Seseorang melihat kegagalan adalah kesempatan untuk belajar, juga merupakan keadaan yang sama. Tetapi, cara menerima yang berbeda, maka hasilnya tidak akan pernah sama. Jika hati cukup terang, kegelapan tidak membuat kita tersesat. Jika hati cukup tenang, badai tidak membuat kita condong. Jika hati tidak mengharapkan, kehidupan ini akan menjadi sangat lembut. Ada orang yang pernah bertanya kepada saya, apa yang paling menakutkan dalam hidup? Saya berkata, bukan kehilangan apa yang kita miliki, tetapi kehilangan diri sendiri ketika asik mengejar hal-hal yang tidak nyata. Mengharapkan adalah ilusi semakin dikejar, semakin jauh, semakin terikat, semakin sakit. Hanya ketika kita berhenti kembali pada diri sendiri, kita baru benar-benar mulai hidup. Dan jika hari ini Anda sedang bingung, sedang bimbang, sedang tidak tahu, harus melepaskan apa dulu? Mempertahankan apa, kemudian maka duduklah. Tarik napas dalam-dalam. Dengarkan suara hati Anda. Siapa tahu justru keheningan itu akan menjawab semua pertanyaan. Karena dalam ketenangan benih, kesadaran akan bersemi. Dan ketika hati damai, kehidupan secara alami damai. Hati seperti permukaan danau yang tenang, hanya satu kerikil kecil yang jatuh, riak akan menyebar kemana-mana. Juga seperti itu, satu pikiran jahat muncul. Jika tidak sempat mengenali dan melepaskan, akan menimbulkan masalah. Satu pikiran mengharapkan muncul. Jika tidak disinari dengan kesadaran benar, akan perlahan-lahan menarik serta angan-angan dan penderitaan. Manusia menderita, bukan karena kekurangan, tetapi menderita karena ambisi terlalu banyak. Bukan karena tidak memiliki, tetapi karena ingin memiliki lebih. Bukan karena kehilangan, tetapi karena tidak menerima perubahan. Hati yang mengharapkan adalah akar dari masalah. Hati yang terikat adalah pangkal dari penderitaan. Di tengah kehidupan ini, semua orang pernah mencintai.
pernah marah, pernah berharap, pernah kecewa. Semua orang pernah menaruh terlalu banyak harapan pada sesuatu atau seseorang. Kemudian, ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan, kita menyalahkan orang, menyalahkan kehidupan, menyalahkan diri sendiri. Tetapi sebenarnya kita hanya perlu kembali menatap langsung ke hati, akan melihat akarnya tidak berada di luar, hanya karena kita berharap, hanya karena kita terikat, hanya karena kita ingin menggenggam hal yang tidak bisa digenggam. Orang bijak adalah orang yang tahu mencintai tanpa terikat, tahu hidup di tengah ribuan hal yang berubah, tetapi hati tetap damai. Bukan karena mereka tidak berperasaan, tetapi karena mereka mengerti bahwa segala sesuatu ada waktu untuk datang dan pergi. Tidak ada yang datang kepada kita selamanya. Tidak ada yang bertahan selamanya. Tubuh ini pun harus dikembalikan ke debu, apalagi janji-janji yang rapuh. Jadi, alih-alih berusaha mempertahankan, mari belajar cara menghargai. Alih-alih berusaha menahan, mari belajar cara hidup sepenuhnya dalam setiap momen yang ada bersama. Karena sekali sudah berlalu, maka meskipun menangis seberapa banyak, menyesal seberapa banyak juga tidak bisa kembali. Sedih tidak berarti melupakan. Sedih adalah agar hati tidak lagi terkoyak di antara dua sisi yang nyata dan tidak nyata, adalah agar meringankan sebagian beban, adalah agar melanjutkan langkah tanpa harus menunduk melihat ke belakang. Ada orang yang bertanya, bagaimana cara mengetahui diri ini telah melepaskan dengan benar atau belum? Jawabannya adalah, ketika menyebut hal lama, kita tidak lagi merasa hati berdenyut, tidak ada lagi air mata yang menggantung, tidak ada lagi desahan napas tanpa alasan. Hanya tersisa ketenangan seperti seorang tamu lama melewati kehidupan satu sama lain. Saling menyapa dengan senyum ringan. Tidak berharap, tidak menderita, tidak terikat, tidak bermasalah. Itu adalah seni hidup yang mendalam, adalah cara yang digunakan orang yang memiliki kebijaksanaan untuk melewati kehidupan tanpa tenggelam oleh kehidupan. Seperti daun yang mengapung di permukaan air, air mengalir deras. Daun tetap damai, karena daun tidak berusaha melawan arus, juga tidak ingin mendahului waktu. Kita dilahirkan dalam kehidupan ini bukan untuk merebut, apalagi untuk mempertahankan segala sesuatu seolah-olah esok hari akan hilang semua. Kita datang dengan dua tangan kosong, dan ketika pergi juga tidak membawa serta apapun selain karma, baik dan buruk yang telah ditabur. Lalu, mengapa tidak hidup sederhana? Hidup seperti orang yang tahu dengan jelas batasan diri. Tahu menghargai masa kini. Tahu bahagia dengan hal-hal terkecil. Makanan yang lengkap, sapaan yang hangat, momen hening tanpa masalah. Ada orang yang pergi sepanjang hidup hanya untuk mencari apa yang disebut kesuksesan. Tetapi ketika meraihnya baru menyadari diri ini telah melewatkan betapa banyak hal berharga lainnya. Hubungan keluarga, persahabatan, momen-momen damai di samping secangkir teh panas, pelukan tanpa kata, tetapi penuh dengan saling pengertian dan juga diri sendiri. Buddha mengajarkan orang yang hidup tidak terikat akan melewati kelahiran dan kematian ringan seperti bulu angsa, tidak terbawa oleh kebencian, tidak terbawa oleh nafsu, tidak terikat oleh hubungan yang rumit seperti sarang laba-laba. Orang itu tidak memiliki emosi, tetapi emosi tidak menguasai mereka. Hidup seperti itu adalah hidup dalam kesadaran, adalah berjalan dengan setiap langkah yang mantap di atas tanah, adalah memandang orang dengan mata welas asih, adalah mendengarkan dengan hati yang tidak berprasangka, adalah mencintai tanpa menuntut, adalah memberi tanpa berharap dibalas. Kita masih bisa mencintai, masih bisa bermimpi, masih bisa menuju masa depan, tetapi jangan mengambil hal-hal itu sebagai syarat untuk bahagia, karena
Kebahagiaan tidak datang dari tempat yang jauh. Kebahagiaan dimulai ketika kita tahu cukup, tahu berhenti, tahu kembali pada diri sendiri. Pada suatu sore, melihat sinar matahari memudar di balik gunung, saya tiba-tiba merasa hati diri ini juga sedang tenggelam. Bukan karena sedih, bukan karena hilang. Hanya saja melihat kehidupan ini, ada hal-hal yang sebenarnya harus ringan dari awal. Jika kita tidak berusaha menyebut nama, tidak berusaha mempertahankan, maka tidak sampai berdarah karena kelopak bunga yang telah jatuh. Anda lihat itu, bukan kehidupan yang membuat kita sakit, tetapi justru diri ini belum belajar cara hidup, tidak mengharapkan. Bukan orang yang membuat kita terluka, tetapi karena diri ini memberikan terlalu banyak harapan. Bukan masa lalu yang membuat kita menderita, tetapi karena diri ini tidak mau melepaskan. Jika hari ini Anda merasa lelah, berilah diri Anda waktu untuk duduk diam, bernapas mendengarkan suara hati, dan berbisik pelan pada diri sendiri bahwa hanya perlu melepaskan sedikit, kehidupan akan jauh lebih lembut. Kita semua pernah merasa lelah, pernah duduk dalam kegelapan diri sendiri, dan tidak tahu bagaimana cara keluar. Pernah memaksakan senyum di antara rasa sakit yang tersembunyi, pernah menelan air mata ke dalam hanya untuk tampak kuat, dan mungkin pernah, setidaknya sekali kita berharap kehidupan tidak terlalu keras pada kita, tetapi kehidupan pada dasarnya tidak dilahirkan untuk memuaskan siapapun. Juga seperti angin, tidak karena satu layar tipis, lalu berhenti. Juga seperti hujan, tidak karena satu retakan, lalu berhenti jatuh. Kehidupan tetap berjalan sesuai dengan caranya. Hanya saja kita akan memilih cara mana untuk menemani, mengejar, melawan, atau santai berjalan di samping seperti teman yang memahami aturan tidak kekal. Orang yang memahami kehidupan bukanlah orang yang melihat semua hal, tetapi orang yang cukup tenang untuk melihat diri mereka dalam aliran itu. Tahu bahwa segala sesuatu ada penyebabnya. Tahu bahwa penderitaan juga ada alasan untuk ada. Tahu bahwa setiap luka adalah pengingat bahwa kita perlu mundur, melihat lebih dalam ke hati kita. Terkadang kita membutuhkan penderitaan untuk tahu mencintai, membutuhkan kehilangan untuk tahu menghargai, membutuhkan tersandung untuk belajar cara berjalan dengan mantap, dan membutuhkan perpisahan untuk mengerti bahwa keterikatan bukanlah menahan, tetapi bersama-sama melewati setiap momen dengan kepenuhan. Kita masih sering berpikir bahwa orang meninggalkan kita adalah karena mereka berubah, tetapi terkadang adalah karena kita terlalu mengharapkan hal yang tidak nyata, sendiri menggambar sosok yang sempurna, sendiri mengharapkan terlalu banyak, lalu sendiri kecewa. Ya, rasa sakit tidak datang dari kebenaran. Rasa sakit datang dari khayalan yang hancur berantakan. Buddha mengajarkan bahwa mengharapkan adalah tali yang mengikat terbesar. Sekali sudah melepaskan harapan, hati akan kosong seperti langit setelah hujan. Tidak lagi berdebu, tidak lagi terbebani, hanya ruang yang tenang bagi cahaya welas asih untuk menyinari. Saya pernah bertanya kepada seorang biksu Zen, bagaimana cara membuat hati damai? Dia tersenyum, tidak menjawab segera, hanya mengajak saya duduk di tepi sungai, melihat aliran air mengalir melewati bebatuan. Air tidak bertanya, mengapa batu menghalangi jalan? Air juga tidak marah. Air hanya menyelinap, lalu tetap terus mengalir. Dan saya mengerti, damai itu begitu, bukan tidak ada halangan, tetapi tahu cara diam-diam melewatinya. Tidak melawan, tidak menentang, tidak membiarkan hati diri sendiri bergejolak karena hal-hal yang tidak pantas. Kehidupan ini semakin dilewati banyak, kita akan semakin menyadari bahwa tidak ada yang bisa mempertahankan selamanya seseorang, sesuatu, atau satu perasaan. Segala sesuatu bergerak seperti roda waktu. Hal yang masih ada hari ini bisa hilang esok hari. Orang yang dicintai hari ini bisa menjadi orang asing pada hari berikutnya.
Tidak ada yang pasti, tetapi juga tidak ada yang sia-sia. Jika kita telah hidup sepenuhnya dalam momen itu, ada orang yang berkata hidup tanpa berharap, maka tidak ada lagi yang bisa dituju. Tetapi tidak berharap tidak berarti hidup seenaknya, tidak berarti hidup malas, melainkan hidup dengan kesadaran, melakukan dengan sepenuh hati, tetapi tidak mengikat diri pada hasil, mencintai, tetapi tidak mengubah cinta menjadi belenggu, menjaga hati tetap terbuka agar bisa menyambut dan mengantar apapun dengan senyum ringan. Orang yang hidup seperti itu, meskipun diam-diam pergi juga, meninggalkan aroma yang lembut di hati orang yang ditinggalkan. Seperti bunga tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi wanginya tetap bergerak di atas angin. Seperti bulan tidak bersaing untuk bersinar, tetapi cahaya peraknya tetap lembut, menyinari seluruh bukit dan lembah. Apakah Anda memperhatikannya? Orang-orang yang damai sejati biasanya sangat sedikit bicara. Mereka tidak perlu membuktikan, tidak perlu menjelaskan. Hanya kehadiran mereka telah membuat orang lain merasa damai. Karena di dalam hati mereka tidak ada banyak peperangan, tidak ada kebencian, tidak ada masa lalu yang perlu disembunyikan, tidak ada masa depan yang perlu dipegang erat, hanya masa kini yang dihidupi sepenuhnya. Setiap orang di antara kita bisa hidup seperti itu jika mau kembali pada diri sendiri, melepaskan satu harapan, meringankan satu langkah kaki, menenangkan satu perkataan, dan menyoroti kembali hati diri sendiri setiap hari. Jangan takut hari-hari yang gelap, karena itu adalah kesempatan untuk melihat cahaya dalam batin. Jangan takut pada saat-saat terjatuh, karena berkat mereka kita belajar cara berdiri. Jangan takut pada orang-orang yang berbalik, karena berkat mereka kita baru tahu siapa orang yang benar-benar bertahan. Dan juga jangan takut sendirian, karena dalam keheningan kita akan bertemu kembali dengan diri sendiri, bertemu kembali dengan diri yang pernah damai betapa, pernah polos, pernah mencintai kehidupan, pernah tahu merasa puas hanya dengan satu embusan angin sejuk, satu suara burung berkicau, satu daun yang jatuh melintasi kehidupan. Saat itu, Anda akan melihat ternyata kebahagiaan tidak terletak di tempat yang mewah, tidak berada di tangan siapapun, tidak berada di hari esok. Kebahagiaan hanyalah satu desahan lega di hati ketika kita berhenti mengharapkan, berhenti terikat, dan menerima segala sesuatu seperti adanya. Suatu hari, Anda akan bangun dan tiba-tiba menyadari bahwa kehidupan ini sebenarnya tidak ada yang berutang apapun kepada siapapun. Tidak ada yang harus memperlakukan kita dengan baik selamanya. Tidak ada yang bertanggung jawab untuk tetap berada di sisi kita. Hanya karena kita pernah memperlakukan dengan sepenuh hati. Semua karma ada waktunya. Ketika cukup orang akan datang, ketika habis orang akan pergi. Tugas kita adalah belajar cara tersenyum di depan semua perubahan, seperti lotus yang tahu menyebarkan wangi meskipun sedang di tengah musim kemarau. Biasanya, ketika orang sakit, mereka menyalahkan kehidupan tidak adil. Ketika orang sedih, mereka membenci cinta manusia. Tetapi ada berapa banyak orang yang menoleh kembali, menatap langsung ke batin, dan bertanya, mengapa diri ini sampai begitu menderita? Dan jika dengan jujur menghadapi, kita akan melihat tidak ada yang membuat kita terluka sebanyak angan-angan dalam hati. Tidak ada yang bisa membuat kita bermasalah jika kita tidak sendiri membuka pintu hati kita bagi masalah untuk masuk. Kita sering keliru antara mencintai dan memiliki, antara peduli dan mengendalikan, antara tanggung jawab dan keterikatan. Lalu dari situ timbul betapa banyak akibat. Semakin mencintai, semakin berharap orang itu bertahan, semakin berharap, semakin takut, semakin mencari cara menggenggam. Dan ketika tidak bisa menggenggam lagi, hati mulai meluap mengeluarkan gelombang tersembunyi. Buddha mengajarkan,
Mari mencintai, seperti orang yang memeluk bunga di tangan. Tidak menggenggam terlalu erat, juga tidak bersedih terlalu cepat. Hanya perlu cukup lembut, agar wangi bunga bisa meresap ke lengan baju. Mencintai adalah untuk orang itu bebas, adalah berharap orang itu bahagia. Meskipun orang itu tidak lagi berada di sisi kita. Pelepasan terbesar bukanlah melupakan seseorang, tetapi tidak lagi berharap orang itu kembali. Tidak lagi merasa sakit ketika ingat, tidak lagi merasa kasihan ketika mendengar ada orang menyebutnya. Hanya melihat ruang yang tenang di hati, seolah-olah semua telah dikemas, disimpan di sudut masa lalu. Kita tetap melewati jalan-jalan lama, tetap mendengarkan lagu-lagu yang akrab, tetap makan makanan tahun lalu. Tetapi tidak lagi merasa bimbang, tidak lagi hati kacau, hanya melihat ringan dan diam-diam berterima kasih. Berterima kasih kepada orang yang pernah memasuki kehidupan meskipun hanya sebentar. Berterima kasih atas hal-hal yang tidak menjadi kenyataan. Karena berkat itu kita belajar cara berdiri tegak sendiri. Berterima kasih juga atas kesalahan. Karena mereka telah mengajari kita lebih dewasa, lebih mendalam, lebih tenang. Kita tidak bisa memutar balik waktu, tetapi kita bisa memilih cara melihat kembali, tidak mengeluh, tidak membenci, tidak menyiksa diri, hanya sekali menoleh ke belakang untuk tersenyum lalu melanjutkan langkah dengan santai seperti awan pagi. Setiap hari matahari tetap terbit, burung tetap berkicau, angin tetap bertiup melewati beranda. Hal-hal indah tidak pernah meninggalkan kita, hanya saja apakah kita masih cukup tenang untuk merasakannya atau tidak. Jika terus-menerus khawatir karena apa yang telah hilang, kita tidak akan punya tangan untuk menerima apa yang sedang datang. Jika terus-menerus melihat ke pintu yang telah tertutup, kita tidak akan melihat pintu-pintu baru yang sedang terbuka lebar mengundang. Kehidupan pada dasarnya tidak rumit, hanya karena hati manusia banyak perhitungan, maka menjadi kacau. Hanya karena kita menginginkan sesuatu lebih dari apa yang sedang kita miliki, maka kita merasa lelah. Ketika kita tahu cukup, segala sesuatu menjadi pas. Ketika kita melepaskan harapan, hati mulai merasa lega. Saya pernah bertemu dengan seorang nenek tinggal di desa terpencil. Rumah kecil, tidak ada listrik, tidak ada televisi, tidak ada apapun yang berharga. Tetapi dia memiliki wajah ramah yang berseri-seri. Saya bertanya, bagaimana nenek bisa hidup damai seperti itu? Padahal tidak punya apa-apa di tangan. Dia tersenyum berkata, pelan seperti suara angin, sepoi-sepoi melewati telinga. Tentu ada nak. Nenek punya setiap embusan angin sejuk. Ada suara ayam berkokok setiap pagi. Ada kaki yang masih bisa melangkah keluar ke belakang rumah, memetik sayur. Dan yang terpenting, ada hati yang tidak berharap apapun lagi. Saya tertegun. Ternyata damai tidak datang dari kepenuhan. Damai datang dari cukup melihat diri ini sedang memiliki di tengah hiruk pikuk kota. Orang-orang hidup terburu-buru untuk meraih. Hidup untuk membuktikan. Hidup untuk diakui. Tetapi berapa banyak yang benar-benar hidup untuk diri mereka sendiri. Untuk ketenangan batin. Untuk kebahagiaan murni dari hal-hal sederhana seperti setetes aroma dupa, semangkuk bubur panas, atau sore hari duduk melihat awan berlalu di atas atap genting tua. Orang yang bertapa bukanlah hanya orang di kuil, tetapi adalah orang yang tahu menjaga hati tidak bergerak di tengah ribuan perubahan. Tahu mencintai tanpa mengikat, tahu kehilangan tanpa panik, tahu hening tanpa dingin, tahu berhenti tepat waktu, melepaskan tepat waktu. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup damai. Setiap napas adalah hadiah dari alam semesta. Setiap orang yang melewati kehidupan kita adalah guru. Orang yang membuat kita tertawa, mengajari kita tahu kebahagiaan. Orang yang membuat kita menangis, mengajari kita tahu menahan. Orang yang membuat kita terluka, mengajari kita tahu menyembuhkan diri sendiri. Dan kemudian,
Suatu hari, ketika telah melewati cukup banyak tingkatan kehidupan, Anda akan mengerti bahwa tidak ada lagi yang berharga selain jiwa yang damai. Tidak berharap berarti sudah memiliki, tidak terikat berarti sudah bebas. Namun justru pada saat-saat seperti itu, kita belajar cara hidup jujur dengan perasaan, tidak menghindar, tidak menutupi, hanya menerima bahwa diri ini sedang sedih, sedang lemah, sedang membutuhkan waktu untuk berpikir. Dalam kehidupan, kita selalu didorong harus maju ke depan, harus lebih hebat, harus lebih bahagia, harus lebih sukses. Tetapi tidak banyak yang mengajari kita bahwa terkadang hanya perlu duduk diam dan merasakan kehidupan yang mengalir. Dalam setiap napas juga sudah cukup. Satu momen duduk diam, satu kali mendengar hati dengan jelas, satu kali menengadah ke langit tinggi dan melihat awan sedang berlalu perlahan. Itulah kesempatan untuk menyembuhkan, untuk mengerti bahwa segala sesuatu tidak kekal, termasuk kesedihan pun datang dan pergi seperti angin melewati deretan bambu, hanya menyisakan suara gemerisik seperti gema pengingat. Segala sesuatu juga akan berlalu, dan dalam kesementaraan itu, kita belajar cara hidup lebih dalam. Dalam setiap momen yang ada, tidak membuang waktu untuk menyesali masa lalu. Tidak lesu menunggu masa depan yang belum tiba. Hanya hidup seperti musafir yang sedang berhenti. Melihat bunga di pinggir jalan, minum seteguk air sejuk, lalu tersenyum melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang bisa mengatakan sebelumnya apa yang akan terjadi besok. Mungkin kita masih tertawa dan berbicara hari ini, tetapi besok sudah menjadi orang masa lalu. Juga mungkin kita sedang bersedih, tetapi hanya sesaat saja sinar matahari akan kembali mengunjungi jiwa. Kehidupan itu begitu singkat, begitu luas, begitu menyakitkan, begitu ajaib. Hanya saja apakah kita cukup tenang untuk menyadari hal itu atau tidak? Ada sebuah ayat suci yang pernah mengajarkan, hiduplah seperti hari ini adalah hari terakhir. Bukan untuk takut, tetapi untuk tahu, menghargai orang yang sedang berada di sisi kita, menghargai hal-hal biasa yang sedang dimiliki, menghargai tidur yang nyenyak, menghargai bahkan saat-saat sedih. Karena itu, juga merupakan bagian dalam simfoni lengkap kehidupan manusia. Jika Anda sedang membawa dalam hati sebuah luka, letakkan tangan di atasnya dengan lembut. Jangan terburu-buru menghilangkannya. Jangan mencari cara untuk mengisinya dengan hal-hal yang kosong. Biarkan saja ia berada di sana bersama Anda. Bernapas bersama Anda. Perlahan seperti lotus yang menutup kelopak. Kemudian, suatu hari ketika sinar matahari cukup hangat, bunga akan mekar dengan sendirinya. Dan Anda akan melihat luka itu tidak lagi membuat Anda sakit. Ia menjadi sebuah tanda merah, mengingatkan Anda bahwa Anda pernah begitu kuat. Manusia biasanya ingin cepat menghilangkan penderitaan, ingin segala sesuatu yang baik terjadi dengan segera. Tetapi, hal yang paling indah justru membutuhkan waktu. Seperti pohon membutuhkan musim hujan baru berbunga. Seperti buah membutuhkan cukup sinar matahari baru manis. Seperti hati manusia membutuhkan cukup ketenangan, baru mengerti apa itu kebahagiaan sejati. Orang yang tahu hidup lambat adalah orang yang tahu mendengar suara hati, tidak terburu-buru keluar di antara kerumunan untuk mencari penegasan. Tidak perlu memiliki banyak untuk membuktikan dirinya sukses. Hanya perlu setiap pagi bangun tidur, hati merasa damai. Setiap malam pergi tidur, hati tidak terbebani. Setiap kali bertemu, orang bisa memberikan senyuman yang tulus. Begitu saja sudah merupakan kehidupan yang layak dijalani. Tidak mengharapkan tidak menderita, tidak terikat, tidak bermasalah. Itu bukan teori yang muluk-muluk, melainkan
Kebenaran sederhana dari seseorang yang pernah melewati kesedihan, pernah tertawa di tengah badai, pernah diam ketika tidak ada lagi yang bisa dikatakan, dan kemudian mengerti bahwa hanya jika hati kita cukup tenang, maka di luar sana ada badai pun tidak akan membuat kita terseret, bisa pergi sangat jauh. Tetapi kemudian juga harus kembali ke dalam diri sendiri, karena di sana baru benar-benar tempat berlindung. Tempat yang tidak ada yang bisa mengambil, tidak ada yang bisa menyakiti, hanya Anda yang bisa membuat diri sendiri damai atau tidak damai. Dan jika hari ini Anda merasa hati diri ini sedikit lebih ringan setelah membaca baris-baris ini, merasa hati diri ini tenggelam di tengah kesibukan, melihat satu cinta kecil baru saja menyala di dada, maka itulah kehidupan yang sedang tersenyum kepada Anda. Ada hari-hari ketika meskipun langit cerah dan sinar matahari lembut, hati kita tetap ditutupi lapisan awan kelabu. Bukan karena sesuatu yang spesifik, hanya merasa bimbang seperti layang-layang putus tali. Saat itu kita sering bertanya pada diri sendiri, mengapa diri ini merasa begitu lelah, meskipun segala sesuatu di sekitar masih baik-baik saja. Kemudian kita menyadari tidak ada yang salah dengan dunia di luar sana. Hanya saja di dalam hati kita ada terlalu banyak hal yang belum diletakkan. Kita masih membawa serta masa lalu seperti tas ransel, lama, penuh dengan kata-kata yang belum terucapkan, penuh dengan emosi yang belum disembuhkan, penuh dengan saat-saat menahan diri, tetapi di dalam hati menyimpan kemarahan. Dan mungkin karena belum belajar cara melepaskan, maka kita masih harus memikul beban setiap hari. Ada seseorang yang pernah berkata, melepaskan bukanlah melupakan, melainkan berhenti. Menyebutnya kembali dengan rasa sakit adalah membiarkan masa lalu tetap berada di tempat. Asalnya adalah berhenti melirik ke belakang agar hati bisa melangkah lebih ringan. Karena setiap kali menoleh kembali, kita membawa serta sebagian dari kerinduan, yang kerinduan tidak akan pernah ada jalan keluarnya jika kita terus mencari orang lama di hari-hari baru. Welas asih tidak hanya mencintai orang lain. Welas asih pertama-tama adalah tahu mencintai diri sendiri. Adalah tahu kapan harus berhenti, kapan harus diam, kapan harus melangkah untuk menjaga sebagian ketenangan di hati. Bukan karena tidak lagi mencintai, tetapi karena sudah mengerti bahwa mempertahankan tidak lagi berarti mencintai, melainkan justru menyakiti. Keduanya, terkadang dalam pelepasan justru tersembunyi cinta yang sangat besar. Sebuah cinta yang tidak perlu digenggam, tidak perlu dimiliki. Hanya perlu orang itu merasa damai, meskipun tidak lagi bersama kita dalam satu perjalanan. Itulah mencintai dengan tulus. Dan ketika kita mencintai tanpa perlu syarat, mencintai tanpa mengharapkan balasan, hidup tanpa terikat, maka saat itulah kita mulai menyentuh kebebasan. Sebuah jenis kebebasan yang tidak datang dari luar, melainkan timbul dari batin yang tenang. Kebebasan itu membantu kita tidak lagi bergantung pada siapapun, tidak lagi terikat oleh hal-hal yang telah berlalu, tidak lagi diseret oleh hal-hal yang belum datang. Dalam kitab suci dikatakan, hati yang tidak terikat pada apapun, maka dimanapun juga damai. Memang benar, jika hati tidak lagi terbebani, maka meskipun sedang berdiri di tengah pasar kehidupan yang ribut, kita tetap merasa diri sedang duduk bermeditasi di lembah yang sunyi. Karena damai tidak terletak pada tempat duduk. Damai terletak pada cara memandang. Memandang dengan mata yang tidak menghakimi, tidak menilai, tidak mengharapkan. Hanya melihat seperti apa adanya. Anda, cobalah sekali saja duduk diam. Tidak membuka ponsel, tidak mendengarkan berita, tidak membaca apapun, hanya dengan sederhana duduk bernapas dan memandang ke langit di depan. Mungkin pada awalnya akan merasa kosong, merasa tidak tahu
harus berbuat apa dengan keheningan itu. Tetapi, jika cukup sabar, Anda akan mendengar suara yang sangat aneh, yaitu suara hati Anda. Suara dari hal-hal yang telah dilupakan setelah sekian lama sibuk terburu-buru. Suara dari diri sendiri yang sedang memanggil diri sendiri untuk kembali. Kita masih sering berbicara tentang kebahagiaan sebagai sesuatu yang berada sangat jauh, seperti tujuan yang harus dicapai, harus memiliki cukup syarat, harus menunggu sampai kapan. Tetapi jika Anda meletakkan tangan di hati dan mendengarkan, Anda akan melihat kebahagiaan sebenarnya sangat dekat. Ia hadir dalam setiap napas yang Anda miliki, dalam sinar matahari yang sedang menyinari melalui jendela, dalam suara burung berkicau di pagi hari. Hanya perlu kita cukup tenang, cukup melepaskan, maka segala sesuatu akan menjadi berharga. Ada suatu kali saya berdiri di tengah hutan pinus, ketika embun masih menempel di ujung daun. Semua di sekeliling hening, hanya ada suara angin yang perlahan-lahan melewati setiap ranting pohon. Tidak ada yang berbicara, tidak ada apapun yang perlu dibuktikan. Hanya ada kehadiran penuh di antara bumi dan langit. Saat itu saya mengerti, kebahagiaan bukanlah ketika kita memiliki banyak, melainkan ketika kita merasa cukup dengan apa yang sedang dimiliki. Dan kemudian saya berpikir tentang hari-hari kita yang pernah terlalu khawatir, terlalu takut kehilangan, terlalu sibuk karena uang, lalu melupakan saat-saat biasa, melupakan makanan yang ada suara tawa, melupakan mata yang sedang menunggu, tatapan yang penuh cinta, melupakan bahkan diri sendiri, tidak mengharapkan, tidak menderita, tidak terikat, tidak bermasalah. Ucapan itu bukan untuk teoritisasi kehidupan, melainkan untuk kita mengingatkan diri untuk hidup lebih ringan setiap hari. Ringan dengan orang, ringan dengan kehidupan, dan ringan dengan diri sendiri. Kedamaian tidak datang dari segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Ia datang ketika kita tahu menerima segala sesuatu seperti adanya tanpa mengeluh, tanpa menyesal, tidak membutuhkan apapun selain momen masa kini. Karena hanya momen inilah yang nyata, hanya sekarang di dalam napas. Ini adalah kehidupan. Sedangkan masa lalu telah menjadi ingatan, masa depan maka masih belum tiba. Kita terus melewati kehidupan dalam kekhawatiran tentang dua hal yang tidak ada lagi dan belum tiba, lalu meninggalkan hal yang sedang hadir di tangan. Jika hari ini Anda merasa hati diri ini masih berat, maka letakkan satu harapan. Jika hari ini Anda merasa diri sedang lelah, maka melangkahlah lebih lambat sedikit. Jika hari ini Anda merasa tidak ada yang memahami diri ini, maka jadilah orang pertama yang memeluk diri sendiri dengan kelembutan. Karena dunia ini tidak membutuhkan siapapun yang kuat selamanya. Hanya perlu Anda jujur dengan hati diri ini, jujur dengan tetesan air mata yang sedang jatuh, jujur dengan senyuman yang baru muncul, jujur dengan setiap emosi yang berlalu, dan kemudian Anda akan melihat begitu, masih mengharapkan segala sesuatu akan datang dengan sendirinya, ringan seperti kelopak bunga yang jatuh, lembut seperti cahaya bulan di tengah malam musim panas dan damai, seperti napas dalam di antara gejolak kehidupan. Terkadang seseorang diam-diam meninggalkan kehidupan kita tanpa mengucapkan kata perpisahan. Tidak ada alasan yang jelas, tidak ada penjelasan. Hanya menyisakan ruang yang sangat nyata di hati. Kita menyebutnya kehilangan, kita menyebutnya luka. Tetapi kemudian waktu mengajari kita bahwa ada perpisahan yang tidak memerlukan alasan dan juga ada kehadiran yang tidak memerlukan nama. Ada orang yang datang hanya untuk mengajari kita satu pelajaran, lalu pergi. Ada orang yang bertahan, tetapi di dalam hati mereka telah pergi sejak lama. Kita tidak bisa menahan, juga tidak
seharusnya menyalahkan. Hanya perlu tahu bahwa semua adalah karma. Cukup karma, maka bertemu. Habis. Karma, maka berpisah. Tidak mengharapkan, tidak mengeluh. Hanya perlu menerima dengan kesadaran yang tenang. Karena jika kita masih mengharapkan, hati akan selamanya bingung. Jika kita masih menyesali, tangan akan selamanya sakit. Jika kita masih menunggu, mata akan selamanya lesu. Dan ketika hati selamanya mengarah keluar, kita akan melupakan diri sendiri, melupakan kedamaian yang hanya bisa tumbuh dari dalam. Orang yang bijaksana bukanlah orang yang tidak menangis, melainkan orang yang tahu menyeka air mata dan melanjutkan langkah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak tersandung, melainkan orang yang tahu bangkit setelah setiap kali jatuh. Dan orang yang gembira bukanlah orang yang memiliki segala sesuatu, melainkan orang yang tahu mengucapkan kata terima kasih, meskipun tidak ada apapun di tangan, di tengah kehidupan yang penuh dengan perubahan. Terkadang kita hanya membutuhkan tempat untuk duduk diam, ruang kecil untuk bernapas dalam-dalam, untuk meninggalkan segala kekhawatiran, segala prasangka, segala perbandingan yang tidak berarti, hanya tersisa diri. Dengan diri sendiri dan napas menjadi jembatan penghubung antara kekacauan dan ketenangan, antara keributan di luar sana dan ketenangan di dalam. Mungkin Anda masih diganggu oleh mimpi-mimpi yang belum selesai. Masih ada hal-hal yang belum bisa dilepaskan sepenuhnya. Masih merasa terikat dengan masa lalu. Masih bimbang di antara persimpangan jalan yang belum ada jawabannya. Tetapi tidak apa-apa, kehidupan memang begitu. Tidak setiap saat juga jelas. Tidak setiap orang juga memahami hati kita. Hal yang penting adalah Anda tidak tersesat diri sendiri dalam perjalanan itu. Saya pernah bertanya kepada seorang biksu tua, apa yang membuat guru hidup damai selama puluhan tahun berlatih? Guru hanya tersenyum, menjawab dengan sederhana. Karena guru tidak lagi menuntut kehidupan harus sesuai dengan keinginan guru. Karena guru tidak lagi menyalahkan orang ketika mereka tidak seperti yang diharapkan. Karena guru tidak lagi mencari apapun selain momen. Masa kini saya mendengarkan dan hati saya seperti terbuka. Ternyata damai tidak terletak pada apa yang kita dapatkan, melainkan terletak pada kita. Tidak lagi merasa kekurangan apapun. Kita tidak lagi merasa kekurangan penjelasan. Tidak lagi merasa kekurangan orang yang menemani. Tidak lagi merasa kekurangan bahu untuk bersandar. Hanya merasa cukup dengan ruang untuk kembali. Suatu kali saya duduk di tepi sungai, air mengalir dengan tenang. Daun-daun jatuh mengikuti arus, tidak menahan, tidak memaksa. Mereka hanya menjatuhkan diri perlahan, mengikuti arus, seperti perpisahan tanpa kesedihan. Saya mengamati dan berpikir, jika hati manusia juga belajar cara melepaskan seperti daun, maka mungkin sudah berkurang begitu banyak penderitaan. Kita menderita karena terus keras kepala mempertahankan hal yang lama, mempertahankan hubungan yang telah usang, mempertahankan harapan yang tidak lagi berharga, mempertahankan gambaran yang tidak lagi sesuai dengan diri kita. Dan semakin mempertahankan, kita semakin kehilangan keringanan, kehilangan tidur yang nyenyak, kehilangan bahkan kesempatan baru yang bisa datang ketika tangan kita cukup kosong untuk menerima. Belajar melepaskan adalah seni, adalah keberanian yang tidak perlu diteriakkan, adalah kekuatan dalam keheningan, adalah kedewasaan yang tidak harus dibuktikan kepada siapapun, melainkan untuk hidup lebih baik dengan diri sendiri. Dan Anda akan menyadari, begitu tidak lagi terikat pada hasil, tidak lagi berpegang pada peran, tidak lagi dengan keras kepala mempertahankan ego, maka hati Anda mulai terbuka lebar. Lebar seperti permukaan danau yang tenang menyambut bulan, lebar seperti ladang musim panen menyambut angin, lebar seperti pelukan
yang tidak lagi menuntut balasan. Saat itulah cinta dalam diri Anda menjadi aliran sejuk, tidak membedakan siapa benar siapa salah, tidak mempermasalahkan hal besar atau kecil, hanya diam-diam mengalir melewati luka kehidupan orang lain dan juga diri Anda. Orang yang berakal bukanlah orang yang menang dalam setiap perdebatan, melainkan orang yang tahu kapan seharusnya diam. Orang yang saleh bukanlah orang yang berbicara dengan baik tentang agama, melainkan orang yang tahu hidup jujur dengan agama dalam kehidupan. Adalah orang yang makan dalam kesadaran, berjalan dalam kewaspadaan, dan memperlakukan orang lain dengan hati yang ramah. Pada akhirnya, semua hal yang kita pelajari, semua pengalaman yang kita lewati, hanya untuk kembali pada satu hal hidup ringan, hidup jujur, hidup damai, dan jika bisa, tinggalkan sedikit kehangatan bagi kehidupan, senyum yang lembut, tatapan mata yang tahu berempati, tangan yang tidak ragu untuk membantu orang lain bangkit, perkataan yang tidak membuat siapapun terluka. Sekian saja juga sudah cukup agar kehidupan ini tidak sia-sia. Ada orang yang pernah bertanya, hidup di tengah kehidupan yang penuh gejolak, bagaimana cara menjaga hati diri ini tidak terkena debu? Saya tidak menjawab segera. Saya memandang mereka dalam diam seperti mengamati awan yang sedang berlalu. Dan kemudian saya berkata, hiduplah seperti ranting bunga di tengah taman yang penuh angin. Tidak perlu melawan angin, hanya perlu kuat akarnya. Dan dengan lembut menyambut angin yang berlalu. Karena angin datang lalu akan pergi. Hanya diri sendiri yang tersisa dengan ketenangan di kedalaman. Kita tidak bisa memaksa kehidupan berhenti agar diri ini merasa damai. Tetapi kita bisa menghentikan hati diri sendiri di tengah kehidupan yang sedang berlari. Sedetik saja juga cukup. Satu napas dalam juga bisa menenangkan betapa banyak badai di dalam hati. Tidak perlu pergi kemanapun, tidak perlu mencari tempat pegunungan tinggi, hutan, belantara. Hanya perlu kembali dengan diri sendiri. Di tempat ini, saat ini ada orang yang pergi sepanjang hidup hanya untuk menemukan kembali diri sendiri. Melewati betapa banyak persimpangan jalan, mengalami betapa banyak luka, mengecap cukup banyak manis pahit kehidupan baru, mengerti hal yang paling berharga bukanlah ketenaran, uang, kedudukan, melainkan jiwa yang tenang, tidur yang nyenyak, senyuman yang tidak dibuat-buat, dan kemudian kita perlahan-lahan tahu menghargai hal-hal kecil, seperti secangkir teh panas di sore hari hujan, seperti pertanyaan yang menanyakan kabar dari orang yang jauh, seperti sinar matahari yang menembus melalui bingkai jendela setelah berhari-hari hujan suram. Hal-hal yang tampaknya sepele justru merupakan tempat kita mencari jalan kembali. Setelah hari-hari badai, ketika kita mulai hidup lebih lambat, kita baru melihat dunia di sekeliling kita, betapa banyak hal yang ajaib. Burung kecil berkicau, dengan nyaring di pagi hari, embun masih menempel di ujung rumput. Aroma nasi yang sedang matang dari dapur rumah di sebelah. Suara ketukan kayu dari ibu tua yang kembali dari pasar pagi. Semua bisa mengisi hati. Jika kita bersedia membuka hati menyambut, tidak mengharapkan, berarti hidup tanpa terdorong oleh keinginan. Tidak terbawa oleh ajakan-ajakan yang indah. Kita melakukan hal yang perlu dilakukan. Hidup dengan apa yang sedang ada. Bahagia dengan hal yang kecil. Melihat kehidupan indah meskipun tidak sempurna, melihat diri ini cukup meskipun masih kekurangan. Bukan karena kita tidak bermimpi, melainkan karena kita sudah tahu di mana batas keserakahan. Sudah mengerti bahwa semakin banyak belum tentu bahagia, semakin cukup belum tentu kekurangan. Semakin berusaha menggenggam, semakin mudah jatuh. Hanya ketika hati kita kosong, segala hal yang baik baru bisa datang dan bertahan. Suatu kali saya melewati sebuah biara kecil di gunung, bertemu dengan seorang biksu tua yang sedang menyirami tanaman. Setiap tetesan air
yang jatuh ke tanah terdengar seperti suara meditasi. Saya bertanya kepada guru, kehidupan memiliki terlalu banyak hal yang harus dikhawatirkan. Bagaimana bisa damai seperti guru? Guru menjawab, saya tidak menolak kekhawatiran, tetapi saya tidak membiarkan ia menguasai seluruh hati saya. Menyiram tanaman, maka hanya tahu menyiram tanaman. Memasak, maka hanya tahu memasak. Melakukan apapun, maka sepenuh hati dengan hal itu. Jangan biarkan hati diri sendiri terbelah 5, terbelah 7 oleh hal-hal yang belum datang. Saya diam lama sekali. Ternyata rahasia kehidupan yang damai hanya terletak pada satu kata, sepenuh hati. Sepenuh hati dengan momen, sepenuh hati dengan masa kini, sepenuh hati dengan orang yang sedang berada di sisi, sepenuh hati dengan diri sendiri. Ketika hati kita berada di sini, maka saat inilah kehidupan yang sesungguhnya. Ketika hati kita terus berlari ke masa lalu atau menyerbu ke masa depan, maka kita hanya sedang hidup dalam ilusi. Tubuh ada, tetapi hati tidak ada, berbicara dan tertawa, tetapi tidak nyata, dekat dengan orang, tetapi terpisah sejauh ribuan mil. Hanya ketika hati kita kembali duduk dengan sungguh-sungguh dengan masa kini, maka saat itulah kita baru benar-benar hidup, tidak terburu-buru, tidak khawatir, tidak menyesal, tidak meragukan. Semua hal terindah dalam kehidupan datang dalam kelembutan. Cinta sejati tidak pernah berisik. Saling pengertian sejati tidak memerlukan penjelasan. Kedamaian sejati tidak datang dari memiliki banyak, melainkan dari mengurangi. Dan ketika Anda memahami hal itu, Anda akan merasa hati Anda berkurang bebannya. Mengurangi marah kepada orang yang tidak memahami diri sendiri. Mengurangi sakit karena hal yang tidak bisa diubah. Mengurangi terikat pada hal-hal yang tidak kekal. Anda akan melihat diri sendiri ringan seperti daun di akhir musim, bebas seperti burung di ujung jalan, lembut seperti hujan di awal musim panas, tidak mengharapkan apapun, jadi tidak menderita, tidak terikat apapun, jadi tidak bermasalah. Begitu saja, kemudian hidup seperti bunga yang mekar sendiri, layu sendiri sesuai dengan hukum alam. Tidak perlu bertanya, musim semi akan kembali atau tidak. Tidak perlu khawatir, orang akan mengingat nama diri ini atau tidak. Hanya perlu hati yang tenang. Setiap pagi bangun tidur, tahu bahwa diri ini masih bernapas, masih hidup, masih ada kesempatan untuk tersenyum kepada kehidupan. Begitu saja sudah cukup. Ada suatu masa kita pernah percaya bahwa jika mencintai dengan tulus, maka akan dibalas. Jika hidup dengan baik, maka tidak akan terluka. Jika berusaha cukup banyak, maka akan meraih segalanya. Tetapi, kemudian tahun-tahun berlalu, kehidupan mengajari kita pelajaran yang berbeda. Ada orang yang kita cintai. Mereka tidak cukup karma untuk bertahan. Ada hal yang kita usahakan, hasilnya justru tidak seperti yang diharapkan. Ada mimpi yang kita pelihara, pada akhirnya hanya uap yang menghilang di pagi hari. Bukan karena kita tidak pantas, melainkan karena karma belum tepat, karena pelajaran belum cukup dalam, karena jalan harus melewati tikungan. Kita baru belajar cara melepaskan. Dan justru pada saat-saat yang paling mengecewakan, kita baru mengerti apa itu tidak kekal. Baru belajar cara bangkit. Bukan untuk terus bersaing, melainkan untuk berjalan lebih ringan, lebih dalam, dan lebih damai. Kita mulai hidup berbeda. Tidak lagi terburu-buru percaya pada kata-kata yang terlalu manis. Tidak lagi menunggu siapapun yang berjanji akan berada di sisi untuk waktu yang lama. Tidak lagi menaruh seluruh hati pada sesuatu yang rapuh. Kita belajar cara mencintai tanpa menahan, mencintai tanpa perlu memiliki, dekat tanpa memaksa, jauh tanpa mengeluh. Dan anehnya, ketika hati kita tidak lagi berada di dalam kehidupan, segala sesuatu datang dan pergi terasa ringan seperti awan.
Orang datang, kita sambut. Orang pergi, kita ucapkan selamat tinggal. Tidak menahan, tidak mengejar, hanya satu pertemuan sekilas dalam kehidupan yang luas. Hanya sepotong dupa, terbakar kemudian padam, meninggalkan sisa aroma dalam ingatan. Sejak itu kita tahu cara hidup seperti orang yang sedang bermeditasi di tengah pasar. Setiap langkah kaki yang diambil adalah satu kali kesadaran. Setiap tatapan mata memandang adalah satu kali menyoroti hati sendiri. Tidak membiarkan ketergesaan mengaburkan kepribadian, tidak membiarkan luka mengubah diri menjadi orang yang pahit, tidak membiarkan kekecewaan membuat diri kehilangan kepercayaan pada hal yang baik. Hati yang damai bukanlah karena tidak ada lagi perubahan, melainkan karena di tengah perubahan hati tidak terbawa. Di tengah badai kita masih tahu diri ini sedang bernapas. Di tengah fitnah kita masih tahu diam adalah hadiah yang berharga. Di antara ribuan persimpangan jalan, kita tetap memilih jalan yang sederhana dan bersih. Bersih dari kebencian, bersih dari kebohongan, bersih dari harapan-harapan yang menyakiti diri sendiri. Ada suatu sore, saya duduk di bawah pohon tua, daun-daun berjatuhan satu persatu, ringan seperti bisikan musim gugur. Angin bertiup melewati rambut, membawa serta sedikit dingin di awal musim. Saya tiba-tiba merasa hati saya menjadi lembut. Lembut seperti pertama kali tahu memaafkan seseorang yang pernah menyakiti diri sendiri. Lembut seperti tatapan ibu memandang kita ketika lelah kembali. Lembut seperti ketenangan seseorang tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada kehidupan. Kelembutan itu bukanlah kelemahan, melainkan welas asih yang telah meresap jauh ke dalam daging dan darah. Adalah hati yang berterima kasih kepada kehidupan meskipun tidak sempurna, tetapi tetap memberi kita begitu banyak hal untuk dipelajari, untuk tumbuh dewasa. Adalah penerimaan tanpa menyerah, tetapi juga tidak memaksa. Adalah tahu bahwa siapapun yang datang juga tepat waktu. Siapapun yang pergi juga tepat waktu. Suatu hari nanti, Anda akan menyadari tidak ada lagi banyak hal yang membuat Anda bersedih seperti sebelumnya. Tidak ada lagi siapapun yang membuat Anda terjaga sepanjang malam seperti yang pernah terjadi. Tidak ada lagi perkataan yang membuat Anda terluka sedalam hari-hari sebelumnya. Bukan karena Anda kebal, melainkan karena Anda sudah mengerti. Mengerti bahwa tidak ada yang bisa membuat diri ini sakit jika diri ini tidak membuka pintu bagi kesedihan untuk masuk. Mengerti bahwa apa yang dipikirkan orang lain tentang diri sendiri tidak lagi sepenting bagaimana diri sendiri memperlakukan diri sendiri. Dan ketika mengerti hal itu, Anda akan mulai hidup dengan jiwa yang tercerahkan. Tidak lagi harus membuktikan diri benar. Tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang. Tidak lagi takut ditinggalkan. Karena Anda telah menjadi sahabat yang paling akrab bagi diri sendiri. Tahu kapan perlu diam, kapan perlu beristirahat, kapan seharusnya mengucapkan kata terima kasih, meskipun tidak ada yang membalas. Kapan seharusnya berbalik meskipun hati masih mencintai. Hidup seperti itu tidak mudah. Tetapi, jika setiap hari Anda maju sedikit, tahu mendengarkan hati diri sendiri, sedikit lebih banyak, tahu menolak hal yang tidak perlu sekali lagi, maka kemudian akan tiba hari Anda merasa diri Anda cukup, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, hanya cukup untuk hidup baik, cukup untuk tidak menyakiti siapapun, cukup untuk tidak melupakan diri sendiri. Semakin lama, kita semakin merasa tidak membutuhkan banyak orang di sisi, hanya membutuhkan beberapa orang yang memahami hati kita. Tidak membutuhkan banyak tepuk tangan, hanya membutuhkan satu suara yang tulus. Tidak perlu berjalan cepat, hanya perlu berjalan benar. Dan tidak perlu bersinar, hanya perlu hangat. Karena pada akhirnya, hal yang semua orang cari dalam kehidupan bukanlah menonjol, melainkan kedamaian. Bukan memiliki segala sesuatu,
melainkan tidak bergantung pada apapun, bukan pergi sejauh mana, melainkan kembali sedekat apa dengan diri sendiri. Pada suatu pagi, saya melihat ke beranda dan melihat hujan ringan. Tetesan air kecil berjatuhan ke teras batu, tidak tergesa-gesa, tidak berisik. Mereka menyentuh tanah, seolah-olah sudah memahami dengan jelas tempat mereka berada. Saya terdiam di depan pemandangan itu, dan dalam sekejap saya tiba-tiba menyadari kedamaian bukanlah ketika tidak ada badai, melainkan ketika di dalam hati kita tidak lagi melawan hal-hal yang tidak bisa diubah. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita genggam. Ada orang, meskipun betapapun mencintainya, juga harus melepaskan tangan. Ada mimpi seindah apapun, kemudian juga akan menjadi kenangan. Tetapi hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga hati diri ini tetap lembut di antara perubahan-perubahan itu, tidak keras kepala sampai kehilangan kelembutan, juga tidak lemah sampai menjatuhkan seluruh kepercayaan pada kehidupan. Terkadang kita terus berpikir diri, ini harus berusaha sekeras mungkin, harus naik setinggi mungkin, harus meraih apa yang dimiliki orang lain. Tetapi semakin mendaki tinggi, kita semakin merasa hati diri ini kosong. Karena kita sedang hidup dalam kehidupan orang lain, sedang mengejar standar yang bukan untuk kita. Dan sampai suatu saat, kita merasa lelah sampai hanya ingin kembali pada hal-hal sederhana yang pernah dilupakan. Makanan di rumah. Sore hari duduk membaca buku di bawah sinar matahari. Sore hari berjalan-jalan tanpa perlu tujuan. Justru dalam kesederhanaan itu, kita menemukan kembali esensi kita. Manusia yang belum dibentuk oleh tekanan, jiwa yang belum ditutupi debu oleh kekhawatiran, hati yang masih tahu bergetar oleh satu melodi yang lembut, atau tatapan mata yang mengandung cinta manusia. Kepulangan itu tidak perlu naik gunung atau turun ke laut, hanya perlu sekali saja jujur dengan diri sendiri. Sekali duduk dan bertanya, apakah kita sedang hidup sesuai dengan apa yang diri ini benar-benar butuhkan, atau hanya sedang hidup untuk diakui, untuk dipuji, untuk dilihat sebagai orang yang sukses. Ada saat-saat kita membutuhkan keberanian untuk menolak hubungan yang membuat hati kita lebih sakit daripada menghibur, menolak kesenangan yang tidak nyata, menolak harapan-harapan tidak terlihat yang diletakkan masyarakat di pundak kita, berani untuk tidak melanjutkan jalan hanya karena jalan itu ramai dilalui orang, berani untuk berbelok ke jalan kecil, tempat hati kita merasa paling ringan. Dan juga ada saat-saat keberanian terbesar adalah dengan bersedia duduk diam. Duduk diam untuk melihat kembali apa yang telah berlalu. Duduk diam untuk menerima rasa sakit yang belum bisa disebutkan namanya. Duduk diam untuk memaafkan bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kita yang telah berlalu. Memaafkan karena pernah terlalu keras terhadap diri sendiri. Memaafkan karena pernah tidak tahu cara mencintai diri sendiri dengan cukup banyak. Memaafkan karena pernah mengharapkan terlalu banyak hal yang tidak termasuk milik. Pada suatu sore, saya duduk di dalam kereta menuju kampung halaman. Di luar jendela adalah ladang-ladang yang sudah dipanen. Aroma jerami yang harum mengingatkan pada ingatan masa lalu. Hati saya tiba-tiba menjadi lembut. Saya ingat akan hari-hari masa kecil di mana segala sesuatu terasa sederhana. Kebahagiaan ketika bisa berbaring di samping nenek, mendengarkan beliau bercerita dongeng di malam hari. Kedamaian ketika ibu membasuh rambut dengan air rebusan daun bidara yang dikeringkan. Hal-hal itu sekarang tidak bisa ditemukan lagi, tetapi hadir dengan jelas dalam setiap serat emosi. Dan saya menyadari bukan hal-hal besar yang membawa kebahagiaan, melainkan justru hal-hal yang sangat biasa yang kita bawa serta sepanjang hidup. Ingatan yang tidak mencolok, momen yang tampaknya sepele, orang-orang yang diam-diam mencintai kita tanpa pernah mengatakannya. Ketika tidak lagi terikat, kita baru melihat kejernihan kehidupan. Kita baru berterima kasih
atas setiap daun yang jatuh, setiap hujan yang lewat, setiap napas yang masih ada. Dan ketika hati yang berterima kasih cukup besar, kesedihan juga berubah menjadi ringan. Luka juga berubah menjadi sembuh. Segala harapan juga lenyap seperti embun pagi. Tidak mengharapkan, tidak menderita, tidak terikat, tidak bermasalah. Ucapan itu bukan hanya untuk dilafalkan di kuil, melainkan untuk dipraktikkan dalam setiap pilihan setiap hari. Memilih hidup lebih lambat, memilih mencintai tanpa syarat, memilih meninggalkan keributan yang tidak perlu, memilih diam-diam tetapi penuh kehangatan. Ada tempat yang sangat dalam di hati setiap orang. Tempat itu tidak ramai juga, tidak terburu-buru. Tempat itu tidak memerlukan alasan atau argumen, hanya memerlukan kehadiran. Hanya perlu Anda cukup tenang untuk kembali. Dan mungkin itulah tempat yang sedang kita semua cari, bukan tujuan fisik, bukan pencapaian, melainkan keadaan hati. Hati yang tidak lagi mendambakan apapun selain ketenangan masa kini. Jika Anda sedang lelah, mohon berhenti sejenak, duduk dan bernapas. Sentuhlah hati Anda dan tanyakan apa yang benar-benar membuat Anda merasa ringan. Kemudian dari situ hiduplah. Dari situ melangkahlah selangkah demi selangkah. Perlahan saja, tetapi pasti akan sampai ke tempat yang Anda butuhkan. Ada hal yang sangat aneh, yaitu semakin dewasa, kita semakin rindu untuk kembali. Bukan kembali ke tempat tertentu, melainkan kembali dengan diri sendiri, dengan bagian yang paling murni dalam jiwa. Tempat tidak ada perhitungan, tidak ada syarat yang menyertai, tidak ada tekanan dari gelar atau peran. Hanya manusia yang hidup jujur, bernapas jujur, merasakan jujur, seperti cara daun jatuh ke akarnya, seperti cara aliran air setelah berpetualang juga menemukan jalan kembali ke laut. Ketika hati masih terikat, kita mudah terseret oleh harapan-harapan tidak terlihat. Tatapan mata yang tidak ramah membuat kita khawatir. Perkataan yang sembarangan membuat kita bimbang. Keheningan tiba-tiba membuat kita berspekulasi dengan lesu. Semua itu disebabkan karena hati masih ingin dicintai, masih ingin diakui, masih ingin menjadi seseorang di mata orang lain. Dan karena ingin, maka menderita. Karena mengharapkan, maka bermasalah. Hanya ketika tidak lagi memberikan syarat untuk kehadiran diri sendiri, kita baru mulai benar-benar hidup bebas. Ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk menyenangkan orang lain, selalu mengangguk ketika hati diri sendiri sedang berteriak, tidak, selalu tersenyum meskipun di dalam sedang hancur berantakan, selalu menerima tanggung jawab orang lain seolah-olah itu sudah seharusnya. Mereka menyangka bahwa itu adalah mencintai, tetapi sebenarnya itu adalah meninggalkan diri sendiri. Mencintai sejati tidak datang dari berkorban sampai habis-habisan. Mencintai sejati adalah tahu cara menjaga diri sendiri utuh di antara patahan kehidupan. Terkadang kita perlu belajar cara mengatakan tidak. Tidak karena egois, melainkan karena melindungi batasan diri sendiri. Terkadang kita perlu melepaskan suatu hubungan bukan karena tidak lagi mencintai, melainkan karena tidak lagi bisa berjalan bersama. Terkadang kita perlu berbalik, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Dan dalam semua pilihan itu, hal yang paling dibutuhkan adalah hati yang welas asih. Welas asih kepada orang lain, dan welas asih kepada diri sendiri. Saya pernah melihat seorang kakek tua diam-diam duduk di tengah halaman kuil, tatapan matanya ramah seperti lautan. Tidak ada satu patah kata pun yang terucap, tetapi kehadirannya membuat ruang menjadi sangat tenang. Saya bertanya kepada kepala biara, siapa kakek itu? Guru hanya menjawab dengan ringan, adalah orang yang sudah melepaskan hampir semuanya. Saya menunduk, hati tiba-tiba bergetar dengan irama yang sangat aneh. Melepaskan hampir semuanya. Hanya 4 kata saja, tetapi seperti pintu yang membuka dunia lain.
dunia yang tidak ada persaingan, tidak ada untung rugi, hanya ada ketenangan yang ringan. Dan saya bertanya pada diri sendiri, kapan saya bisa melepaskan hampir semuanya seperti itu? Melepaskan ketakutan ditinggalkan, melepaskan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu, melepaskan rasa sakit dari ingatan yang belum sembuh, melepaskan gambaran tentang ego yang sempurna yang saya coba pertahankan selama ini. Saya tahu itu adalah perjalanan yang panjang, tetapi setiap hari hanya perlu satu langkah kecil, maka kemudian juga akan sampai. Melepaskan bukanlah tidak melakukan apapun. Melepaskan adalah melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, tetapi tidak terikat oleh hasil. Melepaskan adalah tahu dengan sepenuh hati, tetapi tidak membiarkan hati diri hancur jika hasil tidak sesuai dengan keinginan. Melepaskan adalah tetap mencintai orang, tetapi tidak menempatkan orang itu di posisi yang menentukan kebahagiaan diri sendiri. Melepaskan adalah tetap hidup di tengah kehidupan, tetapi tidak membiarkan kehidupan menyeret diri ini. Semakin lama hidup, kita semakin mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada memiliki seberapa banyak, melainkan pada hati yang damai atau tidak. Mungkin Anda tidak memiliki rumah besar, tetapi Anda memiliki tempat untuk kembali. Mungkin Anda tidak memiliki karier yang gemilang, tetapi Anda memiliki jiwa yang bebas. Mungkin Anda tidak dipuji oleh banyak orang, tetapi Anda dipahami oleh seseorang dengan tulus. Hal-hal itu tampaknya kecil, tetapi justru merupakan fondasi yang kokoh dari kedamaian. Suatu kali saya mendengar seorang biksu Zen berkata, "Hiduplah seperti lotus, tumbuh dari lumpur, tetapi tidak berbau lumpur. Diam-diam menyebarkan aroma, sederhana tetapi murni, tidak bersaing dengan siapapun, tidak lebih dari kehidupan. Hanya perlu hidup sepenuhnya dengan kualitas diri." Kata-kata itu seperti tetesan air yang meresap jauh ke dalam hati. Sejak itu, setiap kali melihat hati diri ini bergejolak, saya membayangkan diri sendiri sebagai lotus. Meskipun di sekeliling diri ini ada begitu banyak hal yang kacau, saya tetap menjaga hati tetap jernih dan terus mengarah ke cahaya. Pada akhirnya, hal yang paling berharga bukanlah apa yang kita miliki, melainkan apa yang tersisa ketika segala sesuatu sudah hilang. Bukan apa yang kita bawa, serta melainkan keringanan dalam langkah kaki. Bukan tepuk tangan ketika kita sukses, melainkan ketenangan di dalam hati ketika malam tiba. Dan bukan siapa yang berada di sisi, melainkan siapa yang masih berada di hati dengan damai dan tanpa penyesalan. Jika Anda sedang merasa hati Anda berat, mohon izinkan diri Anda beristirahat sejenak. Berjalanlah perlahan-lahan, duduklah dengan sungguh-sungguh. Lepaskan semua peran, semua beban, semua tuntutan, hanya tersisa Anda dengan diri sendiri dan dengan napas. Menghirup tahu diri ini masih hidup. Menghembuskan tahu diri ini sedang melepaskan. Dan jika hari ini Anda bisa melepaskan sedikit saja, meskipun sangat kecil, maka itu juga sudah merupakan sebuah permulaan. Satu langkah dalam perjalanan kembali ke hati yang damai. Satu benih untuk hutan kedamaian di masa depan. Saya pernah bertemu dengan seorang pria tua di sebuah kedai kopi yang sepi di tengah sore yang muram. Dia duduk sendirian, tidak ada ponsel, tidak ada teman, hanya menyesap teh seperti sedang berbicara dengan angin.